Halo, kembali di channel Berita Gada 2. Nah, di sini saya akan sharing kepada Anda setelah dilakukan pengecetan menggunakan epoksi, kemudian dilanjutkan pengecetan dasar dan kemudian final pengecetan di top coatnya ya. Nah, ini tadi adalah pekerjaan amplas 600. Setelah 600 baru kita bersihkan kembali, baru kita naik ke cat dasar. Dan cat dasar yang saya gunakan ini adalah mereknya Nipo 2000 ya, warna hitam. Jadi rencananya untuk cat dasar ini saya naikkan 2 layer ya, 2 lapis. Setelah cat dasar baru dilakukan pengecetan warna aslinya, itu juga 2 lapis. Dan terakhir adalah pengecetan dengan menggunakan top clear atau top coatnya menggunakan clear ya. Dan clear ini saya akan gunakan 3 layer. Nah, ini saya mengikuti petunjuk daripada catnya sendiri ya. Di sini ditunjukkan 50-100 ya perbandingannya untuk pengecetan semprot, artinya catnya 50% dan thinnernya adalah 100, seperti itu. Nah, saya menggunakan spray gun merek Inco, tapi yang sudah saya modifikasi ya, sehingga pemakaian angin tidak boros ya. Dan luas semprotannya dengan jarak 1 jengkal itu jauh lebih lebar dari sebelumnya. Untuk modifikasinya Anda bisa lihat di video sebelumnya. Nah, ini kita tes dulu lebarnya, kekebalan catnya apa sudah cukup atau tidak. Dan ini terlihat sudah cukup ya. Jadi saya menggunakan teknik 50-50 ya. Nah, seperti terlihat di video ini. Jadi overlappingnya 50-50 untuk cat dasar. Dan tadi sudah 2 layer, kemudian ini naik ke cat aslinya warna hitam black mica ya, 209 ya, warna asli daripada mobil Avanza. Dan cat originalnya ini saya akan semprotkan sebanyak 2 layer atau 2 lapis ya, sebelum masuk ke top coatnya. Yang pertama saya cat adalah di bagian frame, di bagian dalam dulu ya, sebelum ke bagian luarnya. Nah, gunakan tag lock
sebelum Anda melakukan pengecetan agar hasilnya bisa lebih maksimal, karena tag-lock itu dia mengambil debu-debu cat yang mungkin masih menempel di cat yang baru kita cat tadi. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengecetan seperti ini. Jadi akan beda hasilnya ketika Anda menggunakan tag-lock sebelum dicat dan tidak menggunakan tag-lock. Menggunakan tag-lock hasilnya jauh lebih halus dibanding sebelumnya. Dan ini masuk ke layer kedua. Untuk spray gun yang saya gunakan adalah spray gun HPLV. Nah, ini saya lakukan tag-lock dulu sebelum saya mengecatnya. Lakukan penyemprotan secara merata. Jadi iramannya itu jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat ya. Dan cat black mica ini cukup sulit digunakan jikalau pada saat Anda semprotkan ini iramanya tidak seimbang ya. Jadi itu membuat dia punya catnya itu ada yang silvernya yang menumpuk seperti itu. Dan kebetulan posisi lagi gerimis, untuk mengeringnya saya menggunakan head gun ya supaya lebih cepat pengeringannya. Karena kita tahu kalau suhunya tidak tepat maka hasil catnya tidak maksimal. Dan saya gunakan head gun ini untuk mempercepat proses pengeringan.
Nah, kita perhatikan di luar hujan ya. Saya juga tidak menyangka jikalau di luarnya hujan. Dan ini kita masuk ke pengecetan yang terakhir ya, top coat ya. Saya menggunakan clear coat, menggunakan bell coat 6300 dengan perbandingan 21 ya. Jadi untuk perbandingan ini kita mereferensikan sesuai dengan apa yang tertulis di pabriknya. Dan inilah kunci daripada hasil cat itu bagus atau tidaknya, di sini kuncinya ya. Jadi saya sarankan menggunakan cat clear coat itu yang lebih bagus kualitasnya, karena ini sangat menentukan. Ini saya lakukan sebelum pengecetan, saya lakukan teknik juga. Ini saya menggunakan teknik overlap itu 50-50 ya. Nanti pada saat pengecetan kalau yang kedua, saya akan gunakan cat basah dengan sistem overlapnya itu 75%. Nah, ini overlapping 75% yang saya gunakan agar kelihatan catnya itu terlihat deadlock ya. Dan usahakan irama kecepatan mengayunkan cat ini harus sama ya. Jadi tidak boleh lebih cepat atau lebih lambat ya. Jadi kita harus bisa memperkirakan campuran dari cairan yang kita semprotkan di medianya. Jadi jarak antara layer itu, jarak tunggunya itu saya gunakan adalah 10 menit ya. Setelah 10 menit kemudian saya cat ulang ya. Jadi ini overlap 75%. Agar hasilnya bisa terlihat betul. Dan inilah adalah hasilnya. Jadi dia seperti kaca ya, wet look ya, terlihat bening. Dan ini warna emasnya ada kelihatan, silvernya itu kelihatan. Dia tidak menumpuk tapi merata. Kita perhatikan di sini merata. Nah, ini seperti ini. Ini di luar hujannya sangat lebat sekali ya. Sebenarnya ini tidak mendukung untuk pengecetan ketika hujan ya.
karena suhunya lebih rendah. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, ini saya menggunakan juga headgun ya, sehingga paling kurang mendekati daripada anjuran daripada pabrik pembuat catnya. Nah, kita perhatikan ini catnya ya, mantap ya. Ini belum dipoles ya, nanti pada saat dipoles, setelah dipoles nanti saya akan perlihatkan kepada Anda hasilnya seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Itu sharing saya bagaimana mengecat mobil di rumah dengan hasil yang maksimal dan benar-benar terlihat wet look seperti di bengkel-bengkel cat pada umumnya. Dan terima kasih.